manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Sekarang menderita seisi dunia dan dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah. Terhapus dosa kita di salib Golgota. Ya Yesus Tuhan kami, Kau bangkit mulia. Pun kami Kau bangkitkan, baptisan tandanya, agar kami menerima hidup
Mari semua bergandeng tangan menjaga bangsa. Bersama-sama kita merawat kepelbagaian, kesatuan kita wujudkan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Mari semua bergandeng tangan menjaga bangsa. Bersama-sama kita merawat kepelbagaian, kesatuan kita wujudkan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku lihat cari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku lihat cari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
Umat Tuhan yang terkasih, kebaktian hari ini tanggal 14 Januari 2024 diselenggarakan oleh GKI Sutopo. Kami informasikan bahwa link ibadah minggu ini diselenggarakan melalui YKB GKI TV. Hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 waktu Indonesia Barat. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Saudara-saudara terkasih, dalam dunia yang kelam, Tuhanlah yang menjadi terang dalam hidup. Oleh sebab itu mari kita memuji dan memuliakan Dia, Sang Surya kehidupan. Umat yang terkasih, ibadah kita hari ini berlangsung dalam pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, dalam kenyataan sehari-hari kita kerap menemukan berbagai pergumulan yang bertolak belakang dengan harapan kita, baik secara pribadi maupun bersama. Kita pun juga kerap berada dalam keadaan yang tidak mengerti dengan rancangan Tuhan. Bahkan ketidakmengertian itu sering kali disertai dengan ketakutan. Dan ketakutan itu membuat kita memilih diam atau nekat menentukan jalan sendiri. Saudara yang terkasih, hidup bukan milik kita sendiri, melainkan milik Tuhan. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk hidup berserah kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Sekalipun hidup tidak selalu sesuai dengan harapan, tapi Tuhan menginginkan kita bertumbuh dengan tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, Engkaulah Allah yang mengenal hati dan pikiran kami.
Engkau juga Allah yang merancangkan kebaikan atas segala masa kehidupan kami. Ampuni kami ya Allah, bila terkadang kami gagal untuk melihat kuasa-Mu dalam hidup ini. Kami terkadang hanya memikirkan apa yang menjadi keinginan kami pribadi, sehingga terkadang kami enggan untuk menerima kehendak-Mu. Mampukanlah kami ya Allah untuk dapat melihat bahwa hidup bukan milik kami sendiri, melainkan ada Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Ya Allah, dengarkanlah ratap dan permohonan kami. Kami ingin selalu dekat dan setia kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu. Dan aku berjanji setia padamu. Berikanlah karunia Kasih Allah begitu besar bagi seluruh umat manusia. Karena itu dengarkanlah berita anugerah dalam Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan
Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Belum jauh kaki kami melangkah di tahun 2024 ini ya Tuhan. Memasuki rimba yang tidak kami ketahui. Pada waktu itulah tepat saatnya kami melihat ulang hidup kami. Kami mencoba mencari makna atas hidup kami. Untuk apa kami hidup? Untuk apa kami ada berkarya di bumi ini? Dan inilah yang mau kami refleksikan hari ini lewat pembacaan firman Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kami dimanapun kami berada untuk menghayati setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sertai kami Bapa, agar kami mampu menangkap maknanya dan menghidupi dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami siap menjadi pelaku firman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup. Kami berdoa serta memohon. Amin. Bacaan pertama dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun langka. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Matanya sudah mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Lampu Allah belum padam. Samuel sedang tidur di dalam rumah Tuhan, tempat tabut Allah. Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu ia lari menemui Eli dan berkata, "Ini aku Bapa, karena engkau memanggilku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali." Samuel pun pergi tidur. Sekali lagi Tuhan memanggil, "Samuel." Samuel bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku Bapa, karena engkau memanggilku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu anakku, tidurlah kembali." Samuel belum begitu mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Tuhan memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya. Ia bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku Bapa, karena engkau memanggilku." Lalu Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur. Jika ia memanggilmu, jawablah. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Samuel pergi dan berbaring di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Berfirmanlah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Firman Tuhan kepada Samuel, "Sesungguhnya aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga siapa saja yang mendengarnya akan berdenging telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati yang telah kufirmankan kepada Eli tentang keluarganya, semuanya dari mula sampai akhir. Aku telah memberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena pelanggaran yang telah diketahuinya, sebab anak-anaknya telah menista Allah dan ia tidak mencegah mereka. Sebab itu aku telah bersumpah mengenai keluarga Eli, bahwa pelanggaran keluarga Eli tidak akan dihapuskan dengan kurban sembelihan atau kurban sajian untuk selamanya." Setelah itu Samuel tidur sampai pagi, lalu ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Tetapi ia takut memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Eli memanggil Samuel, "Samuel, anakku."
Jawab Samuel, "Ya Bapa," kata Eli. "Apa yang difirmankannya kepadamu? Jangan kau sembunyikan kepadaku. Kiranya Allah menghukum engkau dengan berat, bahkan lebih lagi jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun dari semua yang difirmankannya kepadamu." Lalu Samuel memberitahukan tanpa menyembunyikan apapun kepadanya. Kemudian Eli berkata, "Dialah Tuhan. Biarlah ia melakukan apa yang baik di matanya." Samuel semakin besar, Tuhan menyertai dia dan tidak membiarkan satupun dari firman yang disampaikannya gugur. Seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba mengetahui bahwa Samuel telah menjadi nabi Tuhan yang terpercaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, dan Engkau mengenal aku. Engkau mengetahui saat aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, dan Engkau mengenal aku. Engkau mengetahui saat aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku saat aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau tahu, ya Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, dan Engkau mengenal aku. Engkau mengetahui saat aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dari belakang dan dari depan, Engkau memagari aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku, terlalu tinggi pengetahuan itu. Sungguh aku tidak sanggup, tak sanggup aku mencapainya. Tuhan,
untuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ku bersyukur kepadamu, sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Sungguh ajaib yang kau buat, dan jiwaku sungguh menyadarinya. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, dan Engkau mengenal aku. Engkau mengetahui saat aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tulang-tulangku tak terlindung dari pandanganmu saat aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Matamu melihat saat aku belum terbentuk, dalam kitabmu sudah tertulis hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, dan Engkau mengenal aku. Engkau mengetahui saat aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersamamu. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, dan Engkau mengenal aku. Engkau mengetahui saat aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bacaan kedua dari surat 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah.
Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Jadi akan kuambilkah anggota Kristus dan menjadikannya anggota tubuh pelacur? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab telah dikatakan, keduanya akan menjadi satu daging. Namun, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun, orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 51. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkaulah raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada Anak Manusia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Senang menjumpai saudara-saudara melalui YKB di hari ini. Saudara-saudara, saya akan memulai dengan sebuah cerita. Pada waktu saya sekolah teologi dulu, ada beberapa tes yang wajib diikuti oleh calon mahasiswa teologi. Salah satu tes yang menarik adalah wawancara, saudara-saudara.
biasanya ada satu pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara yang kemudian kami tahu dia adalah dosen kami. Ada banyak alasan ketika orang ditanya, mengapa kamu mau masuk sekolah teologi? Dari pengalaman spiritual sampai dengan tujuan hidup. Dan biasanya pewawancara akan bertanya begini, apa yang membuat engkau ingin sekolah di sini? Dan kalau ada mahasiswa yang menjawab, kami mendapat panggilan dari Tuhan, maka dosen kami akan tanya, berikan surat panggilannya. Dan biasanya para mahasiswa akan kaget dengan pernyataan itu. Apa maksudnya saudara-saudara? Lewat pernyataan itu yang mau dituju oleh para dosen kami agar kami berpikir kritis, bersikap kritis. Dan bukankah hal itu penting buat hidup kita saat ini? Melalui media sosial ada banyak sekali informasi, apalagi menjelang pemilu ada banyak informasi. Dibutuhkan sikap kritis, meneliti, memahami, memberikan nalar atas apa yang kita dapatkan. Kita tentu saja tahu saudara-saudara, ada ungkapan saring dulu sebelum sharing. Bersikap kritis saudara-saudara adalah hal juga yang penting dalam iman kita, dalam kita mengikut Yesus. Banyak sekali kita mendengar kesaksian-kesaksian tentang pengalaman bersama dengan Allah yang luar biasa. Tetapi seringkali saudara-saudara, pengalaman-pengalaman itu justru membuat kita menjadi orang Kristen yang eksklusif, yang tidak memikirkan orang lain. Misalnya saudara-saudara, ini saat banjir, lalu ada orang kesaksian di gereja. Bapak Ibu, saya mau bersaksi, puji Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami. Karena saat banjir, depan rumah banjir, kiri banjir, kanan banjir, belakang banjir, rumah saya tidak banjir. Haleluya, Tuhan memberkati saya. Saudara-saudara lihat baik bukan? Kesaksian yang justru membuat iman Kristen menjadi eksklusif dan menutup mata pada orang lain. Inikah panggilan hidup kita? Hanya berpikir untuk diri kita sendiri dan tidak melihat yang lain. Berpikir kritis dengan demikian amat penting, saudaraku. Suatu ketika ada seorang pendeta nyasar cari alamat anggota jemaatnya. Dia tanya sini, tanya sana, dan kebetulan ada beberapa pemuda nongkrong di warung. Pak pendeta itu tanya, "Nak, kamu tahu jalan rambutan 5 nomor 7? Oh itu Pak, iya saya tahu Pak. Ini Bapak tinggal lurus ke kanan, nggak jauh dari situ ke kiri. Nah rumahnya itu pagar hitam. Pak pendeta tersenyum, terima kasih nak, kamu luar biasa. Datanglah ke gereja kami, nanti kami akan menunjukkan jalan ke sorga katanya. Lalu anak itu mengatakan, jalan rambutan aja nggak tahu, apalagi jalan ke sorga katanya. Saudara lihat baik bukan? Ketika orang tidak bersikap kritis atas pemahaman imannya, maka jadilah ia orang yang berpikir sempit, fundamentalisme sempit. Saudaraku, hari ini kita sedikit banyak belajar tentang bagaimana sikap kritis dalam menghadapi panggilan hidup ini. Secara sederhana, sikap itu ditunjukkan Samuel, saudaraku, dalam bacaan pertama. 3 kali Samuel mendengar ada suara yang memanggilnya dan ia mengkonfirmasi pada Elia, sang mentor. Ini masih bentuk yang sederhana dari sikap kritis. Bagaimana ia mengonfirmasi apa yang ia dengar? Benarkah apa yang ia dengar? Saudara, bahkan kalau kita membaca Injil hari ini, maka kita akan menemukan bahwa panggilan bersikap kritis ditunjukkan oleh murid Yesus, Nathanael khususnya. Saudaraku, sebelum kita masuk ke sana, ada pertanyaan penting buat kita. Kenapa Allah memanggil kita? Mengapa Allah memanggil saudara dan saya? Ada seorang teolog namanya Michael Crosby, dia mengatakan begini,
bahwa hakikat Allah di dalam Yesus adalah mencari dan menemukan. Dan kita tahu kisah-kisah bagaimana ia mencari yang terhilang. Dan itulah yang dilakukan Allah hingga ia datang sebagai manusia. Ia mencari saudara dan saya untuk apa, saudara-saudara? Untuk memuliakan Dia, untuk hidup mengabdi kepadanya, untuk berkarya bagi Dia di bumi ini. Dan itu sebabnya hidup kita di sini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi bagi kemuliaan Allah dan sesama. Saudara-saudara, pengalaman panggilan Allah ditunjukkan dalam Injil Yohanes. Dan kisah ini menceritakan bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Agak berbeda dengan Injil yang lain, cara menceritakan Injil Yohanes menarik, saudara-saudara. Disebutkan di sana selain Yohanes, Andreas, dan Simon Petrus, Yesus juga memanggil Filipus. Disebutkan ia berasal dari Betsaida. Betsaida secara harfiah artinya rumah para nelayan. Itu sebabnya kita bisa menduga dia juga adalah seorang nelayan. Tetapi saudara-saudara, tidak ada catatan apapun dalam Alkitab. Ketika Yesus berbicara pada Filipus, ikutlah aku, yang dilakukan oleh Filipus langsung mengikut dia. Saudaraku, kita tidak menemukan pergulatan. Kita tidak menemukan argumentasi yang diajukan Filipus ketika mengikuti Yesus. Tetapi ada satu catatan menarik dalam Injil Yohanes 14 ayat ke-9 tentang Filipus. Diceritakan Yesus menegur Filipus. Kata Yesus begini, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tetapi Filipus tidak tahu. Sampai kemudian ia bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara-saudara, dari sini kita belajar bahwa iman itu dinamis. Kenapa kita perlu bersikap kritis dengan iman kita? Karena iman itu dinamis. Mungkin pada waktu pertama kali dipanggil, Filipus sangat beriman. Tetapi perjalanan hidup membuat ia meragukan Yesus Kristus. Saudara-saudara, justru karena iman itu dinamis, maka marilah kita juga mengkritisi apa yang kita percaya. Mengkritisi apa yang kita imani. Dalam cerita kita selanjutnya, saudara-saudara, kita bisa menduga ada persahabatan antara Filipus dengan Natanael. Disebutkan di sana, Filipus menceritakan dengan gembira persoalan perjumpaannya dengan Yesus. Saudara, sesuatu yang menggembirakan itu biasanya kita ungkapkan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Pada waktu istri saya melahirkan anak pertama, sekian tahun kami tidak dikaruniai anak. Lalu ketika anak pertama lahir, maka semua teman saya WA. Anakku lahir, teman saya bilang, kamu udah kasih tahu saya? Oh iya, nggak apa-apa. Saya kasih tahu lagi, kenapa? Karena saya terlalu gembira. Filipus gembira berjumpa dengan Sang Mesias yang dinantikannya. Itu sebabnya ia mengatakan kepada Natanael bahwa ia telah menjumpai Yesus yang dinantikan. Tetapi saudara-saudara, ada hal yang menarik yang menjadi argumentasi Natanael dalam bacaan kita. Ayat 46 mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ada nada mengejek di sana. Tetapi saudaraku, kita bisa belajar dari Natanael. Itulah cara berpikir kritis.
mempertanyakan segala sesuatu sebelum ia percaya. Adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Pertanyaan yang mendalam, pertanyaan yang mempertanyakan iman Filipus. Filipus tidak menjawabnya, saudara. Kita tidak tahu mengapa ia tidak menjawab. Mungkin saja karena ia baru mengikuti Yesus, belum tahu banyak tentang Yesus. Atau memang dia masih ragu-ragu tentang Yesus, kita tidak tahu. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang luar biasa. Ketika Filipus mengatakan, mari dan lihatlah. Apa yang menarik di situ? Ketika ada orang yang mempertanyakan tentang Yesus, Filipus justru mengajak ia berjumpa dengan Yesus. Mari dan lihatlah. Ia sadar betul bahwa kemampuannya terbatas untuk menjelaskan dan memperkenalkan Yesus. Ia tidak tahu banyak tentang Yesus, tetapi orang itu, sahabatnya itu, diajak menjumpai Yesus. Saudara-saudara, seorang preman suatu ketika bertobat. Dan itu sebabnya dia nggak pernah nongkrong lagi bersama dengan teman-temannya, nggak pernah minum lagi, dan selalu melakukan apa yang baik, datang ke gereja, berdoa, beribadah, dan lain sebagainya. Teman-temannya datang ke rumahnya dan bertanya, kamu udah tobat? Apa buktinya kalau kamu tobat? Ayo kita tes, kata teman-temannya. Temannya bertanya, sekarang jawab pertanyaan kamu. Siapa nama bapaknya Yesus? Dia berpikir sejenak. Aduh, kemarin udah dia yang ngasih tahu, tapi saya lupa. Maaf temanku, saya lupa. Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa murid Yesus yang mengkhianati Yesus? Aduh, saya juga lupa. Satu lagi, siapa tokoh dalam Alkitab yang menulis banyak surat? Aduh, saya tidak tahu teman. Katanya tobat, kok nggak tahu banyak soal Yesus? Dia menjawab begini, teman, maafkan aku. Aku memang belum tahu banyak tentang Alkitab dan Yesus Kristus. Tetapi yang aku tahu, aku mengalami perubahan. Lihatlah hidupku. Aku nggak pernah mabuk lagi. Aku nggak pernah mukulin pasanganku lagi. Dan aku sekarang mampu menguasai diriku. Lihatlah hidupku. Saudara-saudara, pengetahuan Filipus terbatas untuk menjelaskan siapa Yesus. Tetapi dia mengajak, mari dan lihatlah apa yang dilakukan Yesus sang guru itu. Saudaraku, Nathanael kemudian mendatangi Yesus. Dan dalam perjumpaan ada sebuah kalimat yang luar biasa. Kali pertama berjumpa. Dalam ayat 47 dikatakan, lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ketika berjumpa dengan Nathanael, Yesus langsung mengatakan, inilah Israel sejati. Nathanael kaget, bagaimana engkau mengenal aku? Saudaraku, Israel sejati itu menunjuk kualitas iman Nathanael. Bagaimana dia menjadi orang Yahudi yang baik, yang mendalami apa yang ia percaya. Dan Yesus tahu betul kualitas imannya. Itu sebabnya ia mengatakan, engkau Israel sejati. Sebuah perjumpaan yang luar biasa. Saudara-saudara, seringkali persoalan di gereja kita, perjumpaan pertama. Oh, saya tahu di gereja itu ada banyak asar. Biasanya di gereja begitu kita datang, asar menyambut kita. Tetapi perhatikan saudara-saudara, kalau ada yang dikenal asar, maka sambutannya manis sekali, hangat sekali. Halo, apa kabar jeng? Cium kanan, cium kiri. Tetapi kalau yang datang tidak dikenal, belum tentu sambutannya hangat. Ia memandang dengan curiga, siapa ini?
Seumur hidup saya, saudara-saudara, sebagai pendeta, belum ada orang yang pertama kali melihat saya langsung menebak saya pendeta. Saya yakin yang hari ini berjumpa dengan saya pasti tidak pernah mengenal saya pendeta. Mana ada pendeta kayak gitu ya. Tetapi saudara-saudara, sentuhan pertama dari Yesus kepada Nathanael membuat ia kaget. Perjumpaan pertama menentukan, begitu kata iklan. Nah, itu sebabnya kemudian Nathanael melanjutkan percakapan dengan Yesus. Lalu Yesus mengatakan bahwa ia telah melihat Nathanael di bawah pohon ara. Saudara-saudara, Yesus pada waktu itu telah dikenal sebagai guru, rabi. Pasal 1 ayat 38 menyebutkan kalau dia seorang guru. Guru pada waktu itu stratanya tinggi. Rasanya bangga sekali kalau dikenal oleh guru, bukan? Anak saya yang sekolah disapa oleh kepala sekolah aja dia kaget. Kepala sekolah kenal aku, katanya. Yesus begitu agung dan dia menyapa. Ia melihat dari kejauhan Nathanael di bawah pohon ara. Siapa yang tidak terkejut? Peristiwa-peristiwa inilah yang kemudian membuat Nathanael percaya. Bahkan atas kepercayaannya, Yesus menjanjikan Nathanael akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada apa yang dialaminya saat ini. Saudara-saudara, dalam Alkitab tidak dituturkan kisah tentang Nathanael. Dalam Yohanes 21 ayat 2 disebutkan namanya ketika ia kembali menjadi penjala ikan karena frustasi. Yesus mati. Di situ terakhir kita menemukan namanya. Bahkan dalam Injil lain tidak ada nama Nathanael. Tetapi dari Nathanael kita belajar, saudara-saudara, bagaimana melihat panggilan kita dengan sikap yang kritis. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Nathanael itu bernama belakang Bartolomeus. Itu nama keluarganya. Dan menurut tradisi Nathanael menjadi martir dan mati sebagai pekabar Injil di Armenia. Ia belajar setia, memperkenalkan Yesus yang dijumpai dan mengubahnya. Ia belajar setia sampai kematian menjemputnya. Saudaraku, pengalaman pengenalan akan Yesus membuat Nathanael sadar bahwa hidup bukan untuk dirinya sendiri. Bukankah kita belum lama merayakan Natal dan kita belajar betul bahwa Yesus hidup untuk saudara dan saya? Kalau saudara dan saya mengenal Yesus Kristus, punya pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa, maka kita akan sadar betul bahwa hidup kita bukan untuk diri kita. Dan inilah saat dimana kita berbagi. Kita melihat begitu banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih setia Tuhan. Di mana mereka menemukannya? Yesus yang kita beritakan. Yesus yang membawa kita pada kegembiraan. Kegembiraan itulah yang kita bagikan pada semua orang di sekitar kita. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan yang hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami diingatkan untuk boleh hidup bukan untuk diri kami sendiri. Terlalu lama seringkali kami hidup untuk diri kami sendiri. Bahkan kehidupan persekutuan juga untuk diri sendiri. Dari kami, untuk kami, demi kenyamanan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau belajar hidup untuk orang lain. Kami mau membuka mata hati kami, melihat begitu banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Karena itu ajari kami berbagi pengalaman kegembiraan bersama dengan Tuhan Yesus dalam keseharian kami. Biarlah kami boleh menunjukkan ada sukacita di tengah-tengah persekutuan gereja kami. Ada kegembiraan hidup bersama dengan Yesus di tengah-tengah keluarga kami. Bapa yang baik, saat ini kami mengingat setiap gereja Tuhan yang ada, baik di GKI maupun gereja-gereja lain. Kami berdoa ya Bapa, kiranya kami boleh bersinergi, membangun persekutuan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Berikan hikmat bagi para pemimpin umat, agar mereka menjadikan anggota-anggota jemaatnya, membinanya, mengajarnya dengan nilai-nilai yang membangun kehidupan bersama. Kehidupan yang baik untuk semua orang, untuk alam semesta. Kami mengingat juga negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa untuk karya baik Tuhan buat negeri kami. Dan saat ini menjelang pemilu ya Tuhan, berikan kepada kami hikmat agar kami boleh memilih yang terbaik menurut apa yang kami pertimbangkan. Kiranya Tuhan menolong kami, mencerahkan kami di tengah kesulitan kami memilih. Kiranya hikmat Tuhan membuat kami tetap memilih menurut yang terbaik. Ukuran kami adalah bagaimana ia bisa berkarya buat seluruh rakyat Indonesia. Berbagai persoalan terkait dengan pemilu, kiranya Tuhan menolong agar konflik-konflik atau pergumulan-pergumulan yang terjadi tidak begitu saja membuat Indonesia kembali mundur. Kami rindu negeri kami terus menjadi negeri yang dapat memakmurkan rakyatnya. Kami doakan Bapa berbagai persoalan bangsa, bencana alam yang terjadi di mana-mana. Kiranya Tuhan hadir melalui kami, dan kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang menolong dan menopang. Kami doakan dunia kami. Kami rindu damai sejahtera hadir di tengah-tengah dunia kami. Berkati para pemimpin bangsa agar mereka sadar senjata tidak pernah dapat menyelesaikan persoalan. Biarlah para pemimpin bangsa boleh duduk bersama, berdialog, mencari solusi atas persoalan, dan berhenti menembak, melakukan kekerasan satu dengan yang lain. Berkati Bapa agar bumi kami tetap hijau sebagaimana Engkau ciptakan, dan kami boleh merawat dalam keterbatasan kami hingga bumi indah kami huni.
Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-12 menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Pakailah seluruh hidupku dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan hidup yang Engkau nyatakan melalui segala berkat yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami yang adalah buah dari berkat-Mu yang terus berlimpah melalui pekerjaan dan usaha yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat berdaya guna bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita teguh berpengharapan pada Sang Pemilik kehidupan. Arungilah kehidupan dengan mendengar tuntunan sabdanya.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai yang melampaui segala akal. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungi engkau di sepanjang hidup, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.